Halo, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Nurul. Oke, hari ini kita bakal ngomongin tentang caranya nabung yang efektif dan efisien. Tapi sebelum dimulai, please like, comment, and subscribe to my channel. Oke, kalian pernah gak sih mengalami kayak kesulitan gitu dalam menabung? Atau kalian pernah mengalami kayak kehabisan uang di tiap akhir bulan? Pasti pernah kan? Nah, aku juga pernah seperti itu. Dan aku akhirnya memperbaiki kesalahanku melalui tips-tips berikut ini. Tips nomor 1 adalah bikin anggaran alias budget. Nah, mungkin buat kalian yang pekerja kantoran, kalian kan akan terima tuh gaji tiap bulan ya. Nah, dari situ kalian bisa bikin tuh anggaran untuk menabung. Gimana caranya? Nah, misalnya seperti ini, kalian terima gaji misalnya sebulan 4 juta misalnya. Nah, dari 4 juta itu kalian kelompokkan nih, mana kebutuhan yang penting menurut kalian dan yang sifatnya tidak terlalu penting. Nah, apa sih yang masuk ke dalam kategori penting itu? Misalnya kayak makan, maksudku kayak pangan gitu ya, kemudian transportasi, kemudian sesuatu yang terkait dengan bills alias bayar membayar. Misal kalian butuh bayar listrik, atau misalnya bayar air, bayar pulsa telepon, atau mungkin paket internet. Nah, itu hitungannya masuk ke dalam kategori kepentingan alias kebutuhan. Nah, yang nggak penting itu yang seperti apa misalnya? Nah, yang nggak penting menurut aku misalnya sesuatu yang sifatnya itu kesenangan. Aku tidak menampik bahwa kita tuh perlu menjalani kesenangan, cuman prioritasnya menurutku tidak sepenting kita memiliki kebutuhan yang aku sebutkan tadi. Kan buktinya kita nggak ke bioskop masih tetap hidup kan. Nah gitu. Nah, yang masuk ke dalam kategori yang tidak terlalu penting dalam hal ini biasanya itu sifatnya entertainment, kayak misalnya ke bioskop atau misalnya belanja baju baru tiap bulan. Nah, itu kan sifatnya tidak terlalu urgent ya. Nah, dengan mengelompokkan dua itu kalian bisa ngeliat tuh sisa uang kalian itu habis berapa sih. Nah, setelah kalian melihat sisanya habis berapa, baru kalian alokasikan untuk nabung. Nah, kira-kira ngalokasinya berapa persen ya untuk menabung? Ada nggak sih jumlah pastinya? Nah, kalau ini aku serahkan sama kalian sendiri. Kalian itu ada nggak sih goals-nya alias tujuannya ingin menabung dengan jumlah berapa? Nah, kalau misalnya ada, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian tersebut. Nah, misalnya kalian pengen nabung, aku pengen punya tabungan 5 juta misalnya. Nah, kalian bisa tuh bikin kayak semacam forecast-nya. Untuk mencapai 5 juta itu kalian tuh harus nabung berapa banyak gitu kan. Nah, misalnya let's say tadi gaji kalian 4 juta, terus dipotong dengan kebutuhan pokok yang tadi misalnya, nih misalnya loh ya, aku nggak memukul rata semua pasti kayak gini. Misalnya dari semua tersebut, kebutuhan tersebut sisanya itu tinggal 2,5 juta misalnya. Nah, kalian ingin mencapai target nabung nih 5 juta. Nah, dari sisa 2,5 juta itu, misalnya kalian ingin menabung, oke, aku mau nabung 1 juta alias 25% kan berarti dari penghasilan kalian. Nah, nggak apa-apa, itu kita budgetin. Nah, kalian ya udah budgetin aja 25%-nya itu. Nah, sisanya itu adalah untuk dana darurat kalian. Atau misalnya kayak kebutuhan yang tiba-tiba mendadak gitu kan, kadang-kadang ya kita suka mengalami kejadian yang tidak terduga. Nah, sisanya itu adalah untuk dana darurat dan sehari-hari. Nah, tapi dana darurat ini kalau menurut aku ngeposinnya nggak usah besar-besar sih, kayak ya paling 5% aja gitu, atau sampai 10% gitu. Nah, tapi ini dari pengalaman aku aja ya. Aku nggak tahu kalian kebutuhannya seperti apa. Soalnya tergantung sih pada kebutuhan kalian kan kayak apa. Nah, itu tips 1, bikin anggaran. Nah, tips nomor 2 adalah please uninstall aplikasi belanja online jika kalian emang orangnya nggak tahan untuk belanja gitu loh. Nah, jadi godaan terbesar untuk menabung itu adalah promo-promo kan di platform marketplace yang belanja-belanja online. Aku nggak mau sebut merek di sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasa tergoda kayak ngelihat notifikasi aku pengen belanja,
Nah, menurut aku ketika kalian ingin menabung, sebaiknya itu kita uninstall dulu gitu. Kita fokuskan kebutuhan kita sama yang lebih penting gitu, yaitu nabung kan di sini. Nah, terus tips nomor selanjutnya adalah menghentikan kebiasaan buruk. Nah, gimana tuh maksudnya? Nah, misalnya kan kalau nomor 2 tadi uninstall aplikasi yang terkait belanja-belanja online. Kalau misal kalian orang yang nggak tahan ya. Nah, ketiga, kalian menghentikan kebiasaan buruk. Misalnya nih, buat yang perokok misalnya, kalian bisa pelan-pelan mulai menghentikan nih kebiasaan merokoknya. Kenapa? Karena dengan menghentikan kebiasaan merokok, berarti kan anggaran yang kalian pakai untuk beli rokok bisa dialihkan nih buat kalian nabung untuk mencapai goals yang kalian inginkan tersebut. Ya nggak sih? Atau misalnya kalian hobi banget tiap hari jajan ke restoran. Misalnya, aku nggak judging nih di sini. Jajan ke restoran boleh-boleh aja, tapi menurut aku bukan untuk tiap hari juga gitu. Menurut aku, kalau emang goals kalian pengen nabung yang ngirit gitu. Nah, jadi bolehlah sesekali kita jajan di luar untuk meneraktir diri kita gitu. Misal kita mencapai sesuatu di hari itu boleh, tapi buat aku nggak untuk tiap hari gitu kita makan di luar. Nah, menurut aku kita bisa mengakalinya dengan cara yang lain. Misalnya kita bawa bekal gitu, atau misalnya masak sendiri di rumah gitu kan. Dan lebih murah dan sehat juga nggak sih kalau misalnya kita masak sendiri di rumah. Nah, tips terakhir adalah dalam menabung untuk menabung yang efisien. Ribet. Nah, jadi kalian itu tracking gitu. Jadi tiap hari kalian tracking spending kalian. Kayak misalnya hari ini sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 5 misalnya. Nah, kalian lacak tuh, kalian menghabiskan uang tuh hari ini berapa aja, untuk kebutuhan apa aja gitu. Nah, diharapkan dengan melakukan kelima hal tersebut, pengeluaran akan lebih terkontrol dan kalian juga akan bisa nabung lebih efektif dan efisien. Nah, terus pertanyaan yang muncul adalah gimana kalau saya penghasilannya nggak tetap? Kan kalau tadi contohnya itu yang aku kasih adalah contoh yang memiliki penghasilan tetap. Gimana kalau nggak tetap? Nah, kalau menurut aku disesuaikan lagi sama kebutuhan kalian. Di bulan itu maksudnya kalian dapat berapa sih penghasilannya. Nah, kalian alokasiin. Mungkin alokasinya tiap bulan nggak akan sama, tapi at least kalian di situ matokin nih, misalnya aku mau nabung dari total penghasilanku 20%. Nah, berarti 20% itu nggak boleh diapa-apain. Nah, sisanya baru kalian pakai untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Aku harap penjelasannya cukup jelas ya. Dan aku berterima kasih sebelumnya sudah pantau-pantau ke channelku. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat. I'm gonna see you on the next video. Bye.